الحمد لله على إحسانه وفضله وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Ikhwah sekalian yang berkesempatan hadir di kesempatan malam ini, demikian pula kepada semua pemirsa dan pendengar radio online Palopo Mengaji. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita, baik itu yang bersifat keduniaan sampai kepada yang bersifat akhirat. Termasuk yang insyaallah di kesempatan petang hari ini kita akan kembali mempelajari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang merupakan karya dari Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Dan pada pertemuan yang lalu itu di hadis yang ke berapa? 187. Bab tentang perintah memberikan pakaian kepada para budak sebagaimana pakaian yang Anda pakai. Dan di sini ada hadis yang 188 di mana penulis mengatakan rahimahullah, haddatsana Sa'id ibn Sulaiman qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah qala haddatsana Al-Fadl ibn Mubashir qala sami'tu Jabira ibn Abdullah yaqul, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah. Beliau berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Mubashir. Dan beliau mengatakan, saya telah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khairan. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada mereka yang memiliki budak, kepada orang-orang yang memiliki budak, mereka diwasiatkan oleh Nabi untuk berbuat baik. Wa yaqul, dan beliau bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun, kalian hendaknya memberi makan kepada para budak sebagaimana yang kalian makan. Hendaknya kalian memberikan makanan kepada para budak sebagaimana apa yang kalian makan. Wa albisuhum min lubusikum, dan hendaklah kalian memberikan mereka pakaian
dari pakaian kalian, yakni dari pakaian yang layak, pakaian yang juga kalian pakai. Wala tu'adzibu khalqallah, dan jangan kalian menyiksa makhluknya Allah Azza wa Jalla. Hadits ini adalah hadits yang sahih, ya. Dan hadits ini juga semakna dengan hadits yang sebelumnya, yaitu kewajiban atas setiap orang yang memiliki budak untuk berbuat baik kepada budaknya. Dan termasuk di antara berbuat baik adalah memberikan mereka makanan. Bukan asal makanan, bukan sekadar makanan, tapi makanan sebagaimana yang Anda makan. Anda suka makan ayam, berikan budakmu juga ayam. Walaupun ini bukan wajib, ya. Ini bukanlah kewajiban, tapi dalam rangka berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, berbuat baik. Anda suka dengan coto, ya, kasih juga budakmu coto. Atau Anda suka makan donat, berikan juga budakmu donat. Nah, kebetulan Anda saat ini mulai menggemari Pizza Hut, maka kasih juga budakmu Pizza Hut. Mudah-mudahan lidahnya sesuai. Nah, ini ihsan, bukan wajib. Ya, namanya berbuat baik itu pilihan, bukan kewajiban. Nah, dan termasuk yang dianjurkan di sini adalah jangan engkau menyiksa budakmu. Jangan engkau menyiksa budakmu. Yakni membebani mereka, termasuk menyiksa budak, membebani mereka dengan pekerjaan yang berat dan sulit mereka lakukan. Ya. Atau memberikan hukuman kepada mereka dengan hukuman yang, ya, istilah kita tidak berperi kemanusiaan. Ya, istilah kita melanggar HAM. Ya, disuruh dia mungkin salah kasih makan, ya, disuruh kasih makan ayam, ya, ayam disuruh kasih makan, ya. Memang dia kasih makan ayam, tapi ayam tetangga, bukan ayam peliharaan kita. Ya. Kita pun marah, disuruh dia lari, ya, 10 kali. Nah, lari di lapangan 10 kali. Setelah itu datang, suruh push up 50 kali. Lalu disuruh salto 7 kali. Ya. Ini, ya, mungkin umum kita dapat di beberapa tempat. Itu hukuman yang untuk apa dan seterusnya. Tapi jangan kita menyiksa orang seperti itu. Kita jangan menyiksa orang seperti itu. Nah, berikan dia hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya. Sesuai dengan kadar kesalahannya. Jangan disiksa. Itu termasuk kezaliman. Walaupun memang Anda statusnya adalah pemilik atau mungkin pimpinan, ya, tapi itu menyiksa dan tidak sesuai dengan kesalahannya. Ya. Nah, bagaimana kalau dia tidak mau memaafkan Anda? Itu akan panjang urusannya di hari kiamat. Ya. Akan panjang urusannya pada hari kiamat. Walaupun status Anda ketika itu adalah pimpinan atau pemilik budak. Nah, kemudian di antara faedah daripada hadits ini bahwasanya dianjurkan memberikan wasiat untuk kebaikan. Terlebih
hal tersebut rawan terjadi kekeliruan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat secara khusus terkait dengan masalah budak. Sebab terkadang banyak kekeliruan di dalam memperlakukan budak. Nah, dan kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau di antara yang banyak wasiatkan adalah beliau berwasiat terkait dengan wanita. Ya. Beliau berwasiat terkait dengan masalah wanita. Kenapa? Sebab terkadang laki-laki dan juga para suami itu kurang dalam memberikan haknya para wanita atau para istri. Dan terkadang mereka menginginkan perempuan atau istrinya itu adalah perempuan yang perfect, sempurna segala-galanya. Ya. Padahal dimaklumi yang namanya perempuan itu ada dua kekurangannya. Semua perempuan dua kekurangannya. Walaupun dia datang dari planet mana, secantik apapun dia pasti punya dua kekurangan, yaitu nakisatu aqlin wa dinin. Ada kekurangan pada akalnya. Ya. Ada kekurangan pada akal dan ada kekurangan pada agamanya. Makanya persaksian, kalau terjadi masalah dan dibutuhkan saksi, maka saksi dari kalangan wanita itu 2 kali lipat dibandingkan saksi dari kalangan laki-laki. Saksi laki-laki 1, saksi perempuan harus 2. Mereka kurang dari sisi akal. Nah, mereka juga lebih mengandalkan perasaan. Nah, demikian pula kurang dari sisi agama. Makanya dalam sebulan mereka mendapatkan cuti untuk tidak sholat. Mereka mendapatkan cuti untuk tidak sholat disebabkan haid. Belum lagi kalau mereka melahirkan 40 hari nifas, tidak sholat. Laki-laki mana ada seperti itu? Tidak ada yang seperti itu. Dan saya pribadi kadang entah itu berbaik sangka atau apa namanya, kalau ada laki-laki yang tidak sholat, kemungkinan itu dia sedang haid, atau mungkin sedang nifas. Nah, ini Nabi memberikan wasiat secara khusus demikian sebab kadang terjadi kekeliruan pada hal tersebut. Nah, dan dikatakan dengan bentuk wasiat ini menunjukkan pentingnya dan urgennya hal tersebut. Baik, bab yang berikutnya, babu sibabil abid. Babu sibabil abid. Ini bab yang menjelaskan tentang mencela budak. Mencela budak. Nah, حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرورة ابن سويد يقول telah menceritakan kepada kami Adam, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Wasil al-Ahdab, dan beliau berkata saya telah mendengar Al-Ma'rur bin Suwaid mengatakan ra'aitu Abu Dzar alaihi hullatun wa ala gulamihi hullatun fasa'alnahu an zalik faqala inni sababtu rajulan fashakani ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Ma'rur bin Suwaid mengatakan saya melihat Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa nama aslinya Abu Dzar Al-Ghifari?
Jundub bin Janadah. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Zar. Ya. Nah, ini Al-Ma'rurah Ibn Suwaid melihat Abu Zar memakai pakaian, demikian pula dengan budaknya memakai pakaian yang sama. Ya, memakai pakaian yang sama. Fasa'alnahu an dzalik. Kami pun tanya beliau, ya, tentang hal tersebut. Ya, ini kenapa sampai pakaianmu dan pakaian budakmu sama? Nah, tidak ada perbedaannya. Faqala, lalu beliau mengatakan, menjawab, inni sababtu rajulan. Saya sudah mencela seseorang. Ya, saya sudah mencela seseorang. Fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang saya cela itu kemudian melapor, ya, melaporkan saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, a'ayyartahu bi ummihi, apakah engkau mencela dia disebabkan ibunya? Ya. Apakah engkau mencela dia disebabkan ibunya? Iya. Qultu na'am. Ya, maka saya mengatakan iya. Ya, ini di dalam riwayat yang lain, iya, itu disebutkan bahwasanya, iya, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, iya, itu mencela, iya, salah seorang di antara sahabiyun, ya, disebabkan dia adalah seorang budak. Ya, namanya budak, ibunya budak, anaknya pun jadi budak. Nah, dan ini celaan terhadap nasab. Celaan terhadap nasab atau garis keturunan. Makanya di dalam hadits yang lainnya, riwayat Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim, iya, Nabi sebutkan, inna fika, sungguhnya pada engkau ada bentuk-bentuk kejahiliaan. Sebab mencela, ya, merendahkan nasab atau garis keturunan seseorang, itu termasuk perbuatan kaum jahiliyah. Sebagaimana kaum jahiliyah, mereka berbangga, sombong dengan garis keturunannya. Apalagi kalau garis keturunan berdarah biru, ya, sangat bangga mereka. Kemana-mana mereka tekankan dan sombongkan hal tersebut. Nah, keturunannya dia banggakan, dia tidak mau lepas dan seterusnya. Iya. Dan ini kadang masih ada di tengah-tengah umat Islam. Iya. Nah, mereka yang punya garis keturunan berdarah biru, ya. Kalau di Jawa berdarah ningrat. Naam. Ya. Ada namanya Raden, ya, ada Kanjeng, ada apa dan seterusnya. Kalau kita di sini ada apa? Opu. Iya, ada opu, ada apa? Ada harum dibuni, ya. Ada puangnya, ya. Ada juga di Jenepon untuk Karaing, ya. Mulai anak kecil sampai orang tua dipanggil Karaing semua. Naam, ya kan ya? Ya, nah, mana Pak dengan Jo? Ya. Nah, di sana bentuk pemuliaan, ya. Semuanya iya Karaing, ya. Semuanya, walaupun dia bukan Karaing, ya, iya Karaing. Apalagi kalau dia sudah mati, Karaing pangkat 2, ya. Nah, iya. Kalau hal yang demikian dia sombongkan, apalagi itu harus menjadi identitasnya, seperti kalau dia di tempat lain, ya, tidak mau balik kalau tidak dipanggil, siapa namanya, Om Anjuk misalnya, ya, oh dengan Anjuk, tidak mau balik, oh dengan Anjuk baru balik. Ini tidak benar seperti ini, ya. Itu
orang-orang yang seperti itu ada kemiripan dengan kaum jahiliyah yang begitu bangga dengan garis keturunannya. Nah, termasuk mencela garis keturunan yang dianggap nazil, rendah. Nah, Nabi SAW kemudian mengatakan, Inna ikhwanakum khawalukum. Sesungguhnya saudara kalian itu adalah orang-orang yang berada di sekitar kalian, budak-budak kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah menjadikan mereka ini di bawah tanggung jawab kalian. Faman kana akhuhu tahta yadayhi, barang siapa yang saudaranya berada di bawah tanggung jawabnya, falyut'imhu mimma ya'kulu, hendaknya dia berikan makanan sebagaimana apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbisu, hendaknya dia berikan pakaian sebagaimana apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan membebani mereka dengan apa-apa yang mereka tidak mampu untuk mengerjakannya. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'ainuhum, kalau kalian membebani mereka dengan sesuatu yang di luar kemampuannya, maka hendaknya kalian bantu mereka. Hendaknya kalian membantu mereka. Nah, di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting. Di antaranya bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka melakukan di antara kekeliruan, maka itu kemudian membuat mereka bertaubat kepada Allah dan langsung melakukan kebaikan, sebab kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Nah, kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah manusia biasa. Kadang terjatuh ke dalam kekeliruan, kadang terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, walaupun demikian, mereka ini adalah golongan yang telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Nah, mereka sudah mendapatkan ridha dari Allah, baik kaum muhajirin maupun kaum ansar. Terlebih mereka yang ahlu Badar, yang ikut dalam perang Badar. Dari sisi kemanusiaan mereka masih manusia, bukan malaikat. Tentu ada kekeliruan, ada kesalahan. Nah, namun kebaikan yang mereka lakukan, itu tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan siapapun di dunia ini. Kebaikan yang telah mereka lakukan itu tidak ada bandingannya. Makanya Nabi SAW menyebut mereka sebagai manusia terbaik. Manusia terbaik. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Manusia yang terbaik itu yang hidup di zamanku, itu para sahabat. Lalu yang datang setelahnya. Lalu yang datang setelahnya. Ini rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan para sahabat beliau. Bahkan beliau di dalam sejumlah hadits kadang memberikan penekanan untuk mencintai para sahabat. Seperti misalnya Rasulullah bersabda, "Hubbul ansar minal iman." Mencintai sahabat dari golongan al-ansar termasuk bagian daripada keimanan.
termasuk bagian daripada keimanan. Dan beliau juga mencela, ya, melarang dengan tegas untuk mencela, mengejek, apalagi sampai membuat nama para sahabat tercemar. Nah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian pernah mencela sahabatku. Ya, jangan pernah kalian mencela sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa bimithli Uhudin zahaban, seandainya kalian, ya, itu berinfak dengan emas, emasnya itu sebanyak gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud? Iya. Tidak ada apa-apanya gunung bawah kering. Iya. Anda punya emas sebanyak gunung Uhud, Anda infakkan. Iya. Anda infakkan itu, maka itu tidak ada apa-apanya, bahkan tidak bisa mencapai setengah daripada kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Nah, daripada kebaikan yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Mereka Islam di masa-masa yang sangat kritis dan genting. Siapa yang Islam mati ketika itu. Tapi mereka siap masuk dalam Islam. Mereka siap membela agama Allah. Mereka siap membela Rasulullah. Mereka mati untuk Nabi. Adapun kita, mana bisa seperti itu? Ya. Mereka mendapatkan kemuliaan bertemu dengan Nabi saja, itu suatu kemuliaan yang tidak bisa kita dapatkan. Tidak ada bandingannya. Makanya, ya, di antara kaum munafikin, tapi mereka masih Muslim. Di antara kaum munafikin yang bersembunyi di balik jubah jil, jaringan Islam liberal, mereka hakikatnya ingin menjauhkan kaum muslimin dengan ajaran Islam yang murni, dengan Al-Quran dan hadis. Tapi mereka tidak katakan Al-Quran itu palsu, hadis itu tidak benar. Tidak mereka katakan seperti itu. Apa yang mereka lakukan? Iya, digiring kaum muslimin mempelajari tafsir bil-ra'yi, tafsir dengan logika. Kemudian digiring kaum muslimin, iya, untuk mengkritisi hadis-hadis. Tapi bukan hadisnya dikritisi, sebab mereka tidak punya ilmu mustalah hadis. Jauh mereka dari ilmu seperti itu. Yang mereka kritisi itu para sahabat. Yang mereka kritisi para sahabat. Abu Hurairah, ini kenapa dia riwayatkan 5.341 hadis? Dan cuma 2 tahun lebih bersama Nabi. Sementara yang lainnya, iya, lebih banyak waktunya bersama dengan Nabi, termasuk Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, semuanya di bawahnya Abu Hurairah dari sisi hafalan hadis. Dikritik itu Abu Hurairah. Iya. Nah, padahal tujuan intinya, iya, kalau Abu Hurairah dikritik, sebenarnya itu mengkritik ajaran Islam. Sebab yang dibawa oleh Abu Hurairah dengan hadis itu adalah sabdanya Nabi. Dan salah satu sumber ajaran Islam, sabdanya Nabi. Itu juga menunjukkan bahwa dengan kritikan tersebut, iya, akan mendiskreditkan Nabi SAW. Menunjukkan Nabi ini tidak becus mendidik para sahabat. Iya. Jadi tujuannya mereka itu luar biasa. Hanya kadang yang nampak dalam pandangan zahiriyah kita hanya mencela sahabat. Padahal tujuannya sangat dalam, jemaah sekalian. Sahabat ini yang meriwayatkan hadis. Ingat itu. Ya. Kalau dalam ilmu mustalah hadis ada yang namanya ilmu jar wa ta'dil, kritikan dan pujian. Semua perawi hadis itu di semua tingkatan diperiksa.
Cuma satu tingkatan tidak diperiksa. Tingkatannya siapa? Sahabat. Kenapa? Semua ulama sepakat kullus sahabah udul. Semua sahabat itu masuk dalam kategori adil. Dan adil dalam pengertian mustalah adalah istiqamatud din wal muru'ah. Ya, istiqamah, lurus agamanya dan lurus kehormatannya. Cuman tingkatan sahabat yang tidak diperiksa. Tingkatan setelahnya tabi'in, para ulama yang meriwayatkan seperti yang kita bacakan tadi. Haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, itu semua urutan para perawi hadis. Untuk sampai kepada tingkatan kita mengatakan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya para budak itu, iya, walaupun statusnya budak, mereka tetap saudara kita, ya, saudara seiman. Sebab Nabi katakan, "Faman kana akhuhu tahta yadayhi." Faman kana akhuhu tahta yadayhi. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah tanggung jawabnya. Siapa yang dimaksud saudaranya di situ? Budak. Jadi budak, walaupun statusnya budak, selama dia muslim, dia adalah saudara kita. Berlaku hak-hak muslim dan muslim. Berlaku hak-hak persaudaraan. Nah, termasuk di antaranya adalah berbuat ihsan. Sebagaimana dalam hadis ini juga menunjukkan larangan untuk membebani para budak dengan apa yang tidak mampu mereka kerjakan. Dan kalau tidak mampu mereka kerjakan, Anda mesti membantunya. Ya, dan ini hak persaudaraan. Nah, kemudian hadis yang berikutnya atau bab yang berikutnya, babu hal yu'inu abdahu. Ini adalah bab yang menjelaskan apakah kita membantu budak, apakah seseorang itu membantu budaknya. Hadits dengan nomor 191. Haddatsana Yahya ibn Sulaiman qala haddatsani ibn Wahab qala akhbarana Amr an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala a'inu an 'amila min 'amali fa inna 'amila Allahi la yukhibu. Nah, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sulaiman. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Ibn Wahab. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepadaku Amr dari Abi Yunus dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala annahu qala. Dari sini menunjukkan bahwasanya ini kalamnya Abu Hurairah. Ini disebut dengan apa? Apa? Dari sisi hadits ini disebut dengan hadits yang mauquf. Ya. Karena kalau sampai ke Nabi namanya marfu. Ya, itu istilah-istilah dalam mustalah hadis. Kalau sampai kepada Nabi itu namanya haditsnya marfu. Kalau tidak sampai kepada Nabi, misalnya para sahabat, itu namanya mauquf. Kalau di bawahnya para sahabat disebut maqtu'. Ya, ada semua istilah-istilahnya. Ya. 6. Dari istilah tersebut itu kadang kita sudah bisa meneliti ini tingkatan riwayatnya sampai di mana. Ya. 6. Baik. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "A'inu 'ala 'amila min 'amali." Bantu para pekerja dari pekerjaannya. Nah, karena bab ini riwayat ada dalam bab tentang membantu budak, maka tentu yang dimaksud di sini adalah membantu para budak dengan pekerjaannya. Membantu para budak dengan pekerjaannya. Walaupun haditsnya atau riwayatnya umum, ala amilah, orang yang bekerja.
termasuk orang bekerja, para budak dan seterusnya. Sebab para pekerjanya Allah, ya, itulah yuhibu, yakni al-khadim, ya, yaitu mereka adalah al-khadim. Nah, kemudian hadits ini berikan faedah kepada kita bahwa termasuk sunnah dan termasuk berbuat ihsan adalah membantu atau menolong para budak pada pekerjaan mereka. Ya. Nah, taib. Saya kira cukup ya untuk saat ini. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari hadits-hadits dan bab yang telah kita sebutkan ini menunjukkan bagaimana keindahan ajaran agama Islam. Ya, bahwasanya Islam itu agama yang sempurna, agama yang lengkap, yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk bagaimana manusia berinteraksi, bermuamalah dengan para budak, itu ada aturannya dalam Islam. Dan tidak akan kita temukan ada ajaran, ada keyakinan, ada agama yang seperti dengan ini. Nah, olehnya sebagai seorang muslim dan muslimah, hendaknya kita berbangga ya dengan keislaman kita, dan hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas keislaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Demikian, sekira cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.